Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah dengan nikmatinya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia Allah ini dalam acara ada penyuluhan dari Bapak Pembina AD maupun Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya rekan-rekan Karang Taruna, pemuda, remaja, orang tua yang menyempatkan diri di acara ini. Kenapa kita lakukan acara ini, Pak? Adik-adik, lain kita memang sengaja melakukan acara ini. Nanti insya Allah pemerintah Desa Sukamanijaya akan melakukan acara ini di tiap-tiap dusun. Kebetulan malam kemarin di dusun Cijenggol, malam ini di dusun kita. Insya Allah besok di dusun-dusun selanjutnya di 11 dusun. Acara ini kita sosialisasikan karena maaf banyak mungkin rekan-rekan pemuda, rekan-rekan remaja merasa mungkin kurang diperhatikan sama pemerintah. Maka dari itu kita mengundang bahwasanya kita sayang kepada rekan-rekan, kepada remaja. Sudah marak di daerah kita yang sudah terjadi mungkin di media sosial juga banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita pemerintah Desa Sukamanijaya mengadakan sosialisasi ini supaya remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita jangan salah langkah ke depan. Kalau kita sayang, pemerintah sayang sama kita semua. Pemerintah desa kita baru-baru ini selama Kades 9 bulan Bung Kades menjabat, apa yang sudah dulu Bung Kades janjikan pada masyarakat Sukamanijaya, gaji atau siltap beliau tidak sama sekali diambil. Alhamdulillah. Jadi sampai 9 bulan sekarang siltap beliau sudah 3 rumah yang kita lakukan perabaan. Ya, alhamdulillah awal bulan kepemimpinan beliau rumah saudara kita Bu Alimah, terus selanjutnya di Pintu Cijenggol, selanjutnya lagi di Karanganyar Timur. Alhamdulillah Ibu Kades terus genjot perubahan-perubahan yang ada di Desa Sukamanijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan permasalahan atau kejadian di lingkungan kita, saya mengimbau dan mengajak kepada orang tua khususnya untuk menjaga anak-anaknya apabila berkeliaran pada malam hari. Tolong diperingatkan, jangan malam-malam pulang ya, karena belum waktunya untuk keluar. Kalau adik-adik remaja ini waktunya belajar ya, sebagaimana mestinya, karena tidak menutup kemungkinan pikirannya masih labil, masih bisa dipengaruhi. Jadi saya mengimbau kepada orang tuanya untuk selalu mengawasi anak-anak kita. Jadikan anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan yang positif ya, jangan nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Adik-adikku, bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini sengaja ya, kami dari unsur keamanan berikut Pemdes Desa Sukamanijaya mengadakan kegiatan ini ya. Alhamdulillah suatu kebanggaan saya
adik-adik bisa hadir di tempat ini. Kenapa adik-adik dihadirkan di tempat ini? Karena terkait situasi kondisi Kamtibmas akhir-akhir ini banyak terjadi kejadian, ya, kejadian termasuk di tetangga kita sebelah. Kalau diketahui oleh bapak-bapak, ya, adik-adik, kejadian ini bukan di wilayah kita saja, bukan di wilayah Pantura, Sukamandi atau Ciasem saja, tetapi sudah menyebar kemana-mana. Tadi disampaikan juga oleh Pak Erwin, ya, ini wujud kepedulian kami dari keamanan berikut Pemdes. Alhamdulillah Ibu Kades sekarang ini respon peduli pada kita sampai turun malam-malam begini ke sini, ya. Ini suatu kebanggaan. Ibu Kades termasuk kami peduli terhadap situasi kondisi anak-anak remaja pada akhir-akhir ini. Bapak-bapak kebetulan yang hadir di sini tadi juga sama pesan Pak Erwin dengan saya, apabila anaknya tidak pulang, ya, jangan dibiarkan, dicari. Bahwa ya peribahasa ayah hayat kebalik di teangan, maghrib ayah budak nanti di teangan. Sayang hayam apa sayang budak? Ayam. Nah, itu peribahasa ini udah tidak zaman lagi sekarang. Kalau anak-anak tidak pulang, dicari Pak, ya, kemana mainnya, dengan siapa. Jangan sampai anak-anak kita salah gaul, ya. Contohnya ikut-ikutan, abring-abringan, main motor, bawa sulit, bawa barang-barang. Termasuk di sini ada bibitnya dulu. Alhamdulillah sebelum menyebar saya cegah. Nah ini jangan sampai bibit ini tumbuh di kita, ya. Jangan sampai korban berikutnya menimpa anak kita karena salah gaul, ya. Sekarang ini Pak, Bu, kebetulan ada ibu-ibu yang hadir sekitar sini, ya. Perlu diketahui kalau anak kita pulang ke kemana, ya, bergaul dengan siapa, jam segini belum pulang. Jangan sampai anak-anak kita tahu-tahu ada di kantor saya, ya, orang tuanya baru tahu, Pak, kita mah di imam banjir, ya belum tentu di luar rumah kan gitu. Tolong ya Dek, adik-adik ini generasi penerus bangsa, generasi penerus saya, janganlah ikut-ikutan abring-abringan dari bawah sajam, ya, ke Pantura ataupun ke tempat lain yang mengganggu orang lain, yang bisa mengakibatkan kerugian bagi adik-adik sekalian, ya. Mungkin tahu di medsos adanya geng motor, orang tidak salah dibacok, ya, supir merasa ketakutan, pengguna jalan merasa ketakutan karena ulah anak muda, ya, yang mungkin cek maneh aman yang jati diri tapi salah, ya. Nah, mengaca kejadian dari tetangga sebelah, ya, orang yang belum tentu bersalah dipukulin sampai meninggal. Ini namanya main hakim sendiri, ya, pengeroyokan bersama-sama. Di kita jangan sampai kejadian, ya. Selama ini saya dengan Pak Kadus, dengan Karang Taruna, apabila ada kejadian cukup selesaikan, ya, paling yang hubungan batur pengobatan. Saya udah komitmen di sini. Apabila ada anak sengon diomongin sudah, bikin pernyataan sudah, ya, tapi orangnya masih berbuat melakukan tindak pidana yang akan diproses. Jadi adik-adik ini juga jangan
ikut-ikutan teman yang mengonsumsi narkoba. Jadi masalah narkoba nih. Jadi akibat dari banyak minum obat-obatan, Pak, Bu, jadi budak teh galak. Eta teh rata-rata obat penenang, berarti anu gelo anu kurang waras. Minumna hiji batur mah sesuai anjuran dokter. Iya mas sekali minum 4. Jadi kebalikannya jadi galak, Pak. Nah, jadi ketik di lemar lagi budaknya pengapunge. Nah, karena sarafnya kena timbul keberanian dibulak ke jalan raya, ya. Oh bawa alat. Nah ini jangan sampai demikian anak kita, Pak. Saya mohon bantuan pada adik-adik di sini, pada yang dewasanya, apabila ada kejadian, ada menemukan sesuatu hal yang mengganggu ketertiban, saya butuh informasi, butuh masukan, ya. Silakan ke WA ke saya. Nggak mungkin saya bocorkan yang ngasih informasi sampai gepeng pun mau dikasih tahu, ya. Saya butuh Pak dengan Pak Erwin, dengan siapapun di sini butuh informasi. Pak Adus rumahnya di sana, nggak mungkin tahu di sini. Kalau ada bapak kasih tahu, ya, di WA informasikan itu. Jadi bareng-bareng menjaga lingkungan orang supaya aman, ya, supaya aman, supaya tetap ulah gedeng-gedeng ribut serang, nomor batur nyerang kaura, ulah, ya. Jadi bareng-bareng saya mohon dukungannya kepada yang lebih dewasa, kepada adik-adik, ya, kepada orang tua untuk bersama-sama menjaga lingkungan, ya, mengawasi anaknya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, Pak. Di sini saya sebagai seorang ibu dari anak-anak saya. Kalian yang di sebelah sini putra-putra remaja, yaitu anak-anak saya, penerus saya nanti ke depannya. Mudah-mudahan kalian bisa membangun Desa Sukamandijaya lebih baik lagi. Amin. Cita-cita kami. Ya, karena mungkin tidak akan selamanya saya duduk jadi kepala desa. Saya yakin adik-adik yang sekarang masih remaja suatu saat bisa meneruskan cita-cita kita semua untuk membangun Desa Sukamandijaya lebih maju lagi. Kalau dalam pembinaan, masalah narkoba, masalah geng motor, tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan sama Kak Tasli, apa sebab dan akibatnya. Ya, saya di sini sebagai seorang ibu merasakan ketika anaknya terjerat kasus narkoba, betapa sakitnya. Cepat Tasli tema tadi sampai jual rumah, itu tandanya lebih berharga kalian daripada rumah. Padahal rumah itu tempat berteduh kita semua, keluarganya. Tapi untuk menyelamatkan satu anak di keluarganya, mereka rela menjual rumahnya, menjual sawahnya. Padahal sawah itu bisa menjadi aset ladang, ya kan, ladang untuk nafkah sehari-hari kita semua. Tapi ketika ada anaknya yang terkena kasus narkoba atau kasus semacamnya yang berkaitan dengan hukum, orang tua rela menjual semua apa yang mereka punya. Yang sekarang, yang saat ini, kemarin, sampai saat ini masih mengenal namanya narkoba, tolong tinggalkan. Yang kemarin sempat mengenal namanya Cepat Tasli Tema Lem dan saya matanya ho. Nah, tadi saya dengar dari Pak Tasli dan beliau-beliau, saya share di kepala saya ada lem, ada komik tadi ya. Tolong tinggalkan. Kita rubah image anak muda di Sengon yang buruk. Ya, tadi saya dengar Sengon itu nukia. Mari kita rubah. Image yang tadinya jelek, kita rubah menjadi image yang lebih baik. Sosialnya kita tingkatkan. Sosial itu bukan dari segi harta. Tapi ketika kita berbuat baik terhadap sesama,
kita menghormati orang tua itu juga sosial. Dan saya di sini bisa berdiri di sini, bisa sharing dengan kalian, dengan bapak-bapak dan adik-adik di sini. Ini juga berkat kerjasamanya Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak Tasri dan Pak Amir. Di sini juga alhamdulillah dihadiri oleh Bapak BPD ya, yang ikut membina atau ikut sharing di sini. Alhamdulillah ya, kita semua bisa bekerja sama. Dan saya mohon sama adik-adik yang di sini, ayo bantu saya untuk memajukan Desa Sukamandijaya. Tidak perlu banyak repot-repot. Seperti apa membantunya? Kita tingkatkan sosial kita rubah image kita yang tadinya buruk menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Ya, yang kemarin kita sempat marak-maraknya geng motor, terus narkoba. Narkoba itu bisa dipicu dari orang luar. Kenapa kita terlalu bebas menampung orang luar? Bukan berarti istilahnya ngontrak bebas, bukan ya. Ayo ngontrak mah mereka ada surat-suratnya ya. Ada yang udah nikah atau apa. Nah, gimana caranya? Modal si AA pasti punya kenalannya lebih luas ya. Terus pergaulannya sok nalalongkrong tengah putih. Mun bisa mah ketika kita melihat orang yang tidak kita kenali, kita tanya, dari mana, mau kemana, tujuannya apa, besirek nganjang, cenah gitunya. Tolong dikasih tahu, sampai jam 10 harus sudah pulang. Ketika tidak sanggup atau tidak bisa, atau tuani lah ya, lapor ke Pak RT atau Pak RW atau Pak Kadus. Pak Kadus akan langsung menangani hal tersebut, akan dimintai KTP-nya dari mana. Ya, ketika sampai jam 1 masih ada di sini, akan dihubungi keluarganya. Suruh jemput eta budak. Nah, mau bisa dikawinkan sekalian. Ya, karena narkoba itu pemicunya dari luar. Saya yakin, lamun cenah anak-anak khusus desa Sukamandijaya atau di Semen ya khususnya, itu keluar tuh kenal nupos kalar itu moal. Ya, itu pemicu paling utama. Terus pergaulan. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, lamun cenah jam 10 cantuy, dicari sekarang mah tuh usak kelilingan yang anak kayak HP. Saya sebagai rekan-rekan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membina anaknya lebih baik lagi. Jangan sampai anak-anaknya terjerumus. Saya ge Pak, nanaonan coba tengah penting ka dia. Suami saya baru pulang tugas. Bu saya diajak ka dia. Karena saya punya tanggung jawab. Saya seorang kepala desa di sini walaupun perempuan. Jadi saya harus bertanggung jawab terhadap masyarakat saya. Saya bisa aja berpikir mending sare tadi cepat asli tema. Ya. Tapi saya tidak luput dari tugas dan kewajiban saya. Alhamdulillah, komandan saya sangat mendukung dalam program-program saya untuk Desa Sukamandijaya. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kita semua. Terima kasih Pak Amin warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah tadi jam 1 sampai dengan jam 6 dengan Ibu Kapolres di Subang. Ini penyakit, sebenarnya kenakalan ini bukan serta-merta kesalahan daripada anak tersebut. Ya, bukan nakal. Jadi semuanya juga tidak ada yang lahir nakal, tidak ada. Banyak faktor yang menyebabkan anak tersebut jadi seperti itu. Kadang butuh perhatian dari orang tua, ibu atau bapak, kan gitu. Ada juga yang kebawa, yang rara sempat, bahasa Sunda nama, lamun tengilu tegaul, kan gitu. Jadi nyeret seruri, iluan geng motor, kan gitu, itu terbawa.
karena lo banget ningali di HP peperangan gini kayak ente mabar tuh, budak orang mabar Aisyah bahwa saya mainan anak bakal karet ini mabar, sehingga dunia ilusi dengan dunia nyata itu berbeda kan gitu. Nanti karasana teh lamun geus buka copot ku polisi lu kamari aya jadi geus di ditu mah ya ada ya. Nah itu peran serta untuk hal tersebut ya, peran serta orang tua yang di rumah mengawasi adik-adiknya, peran para guru yang di sekolahnya karena sudah tatap muka seperti apa tingkah laku kita. Kalau ada yang berbeda, kita laporkan, konsultasikan atau tanyakan orang ke anaknya. Dan kunaon sih burung wae, kemarin mah ceria. Biar dia terbuka. Jangan jadikan orang tua itu, anak itu takut kepada orang tua sehingga susah untuk bicara. Gitu kan? Jadi ditanya, ngobrol, biar kayak teman, biar terbuka. Kita solusinya apa dulu? Kan gitu. Pak, abdi gaduh hutang. Jadi semuanya terbuka berbicara. Apa persoalan itu kita kali. Dan orang tua pun jangan anak kayak itu langsung digebukan. Kamu Pak Abdul Pak tadi dijewer, aduh, harunya tetap anak kurang. Harapan kita, masa depan kita. Gak ada orang tua yang mau anaknya yang sudah nantinya sengsara. Betul nggak? Kayak nama sukses. Kan itu. Kayak nama. Tetapi kadang karena salah bergaul, kan gitu. Orang tua itu peduli. Akhirnya orang tua. Rek balik jam berahang. Yang penting mah anak orang malah laki. Maren dia. Kan gitu. Ya, itu yang salah. Kenapa? Karena anak sekarang, Pak, janjiannya itu kayak kemarin ada sprint sekarang tentang narkoba itu, ya masih tetap booster itu lagi keliling, Pak. Kemarin sudah ada yang kena, kan gitu. Kalau nantinya pengedar benar, sekarang lagi ngarikut di itu, Karakdona, Barang Sukamandi. Tapi ada yang bawa orang kayak anak kecil si Akang, si Ujang dia, yang ojek, ini lumukul. Tetapi karena dia itu ikut tadinya bawa yang jual narkoba, dibawa juga ke polisi. Karena gaul aja pengedar. Kita benahi bersama, butuh bersama. Orang tua awasi anaknya, ada kelainan, ada apa, laporkan ke RT seperti apa, atau ke pembinaan gitu. Lamun di kalana budak teh seksual mawon. Naon eta budak teh bisi meuli curi. Karena lolobana, kamu dapat dari mana itu curi? Udah kena teh. Beli Pak, patungan, aya bigir. Kan serem eta. Kumaha batur. Terus ulah-uling penting maksudnya, kalaupun kita tidak ikut geng, selalu kamare budak batur, duduk geng teh dibantur lewat, benang jadi korban, rugi kene. Betul tuh Pak? Penting kayak orang teleri. Kalau mengecelina otomatis kan gitu. Keawewe kan ada minta tapi bisa ditempel, gitu kan? Itulah. Jadi tolong diawasi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi seperti ini ada suatu keterbukaan, kedekatan antara pimpinan, antara aparat dengan masyarakatnya. Pemerintah buka desma tadi gaji itu dicopot, lain sopong. Karena nawaituna ayat masyarakat Surabaya teh semuanya mendapatkan suatu kesejahteraan, kan gitu. Gitu. Jadi pada intinya saya nitip, kalau ada orang yang mencurigakan masuk ke sini dan orang itu tidak tahu, tolong laporkan. Tewak we heula, arek bener arek salah tewak heula. Betul enggak? Namun benar ya lepaskeun. Namun teu benar pandangan. Kan itu.
oh gua ternyata kacang aja ya kacang sudah waktu lah gitu tapi ulah ku dendam ente gua ente ditolak ente manjang tuh nah salah pada waktu ente karena kepentingan pribadi. Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kebetulan saya di sini tugaskan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamanijaya. Tadi sudah banyak banget ya terkait kenakalan remaja, dia kepolisian sama TNI yang mengurus ya. Kalau saya lebihnya nanti bagaimana sih pemuda itu bisa berdaya dan bisa membangun desa lebih baik lagi agar tidak ada kriminalisasi remaja lagi gitu ya. Nah kemarin di Cijekol saya sangat senang sekali ya ketika misalnya masyarakatnya atau pemudanya sudah ada inisiatif untuk lebih maju, untuk bisa lebih bermanfaat di desanya. Salah satunya di dusun Cijekol itu ada mau bikin taman baca masyarakat. Nah kebetulan di sini tadi katanya di sini sudah ada budidaya ikan patin. Nah, gimana caranya sih budidaya ikan patin itu bisa bermanfaat ke masyarakat? Nah, selama ini budidaya ikan patin dijualnya kayak gimana? Apakah cuma ikan patinnya doang? Atau kita bisa mengembangkan ikan patin itu bisa tadi kata Bu Reni, udah jadi abon ikan patin, udah jadi keripik ikan patin. Nah, kalau misalnya itu terus dikembangkan, itu bisa merekrut pemuda bisa bekerja di sana. Gitu. Nanti kalau misalnya kita butuh gimana sih idenya buat packaging yang bagus, nanti kita sambungkan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Kebetulan kemarin juga dari Dusun Jekol buat Taman Baca Masyarakat, tadi sudah saya koordinasi sama Dinas Perpustakaan, siap membantu katanya buat Taman Baca Masyarakat di Desa Sukamanijaya. Nanti kalau misalnya di sini ke Dinas Koperasi dan UMKM, ayo kita bantu ke sana gitu untuk melatih pemuda-pemuda dari sini untuk bisa berwirausaha. Bapak, Ibu, saran Sadayana, sebenarnya setiap orang tua termasuk saya, karena semuanya generasi saya semua, jadi sebenarnya ketika anak-anak nakal itu karena tidak nyaman, dia nyaman di rumah dan kehobian atau kebiasaannya tidak tersalurkan. Gitu. Nah, saya dengan Pak Jois dulu udah musyawarah, gimana caranya anak-anak itu supaya ada kegiatan yang positif. Gitu. Maka dalam olahraga kami, termasuk sepak bola, kami terus mengaktifkan intinya sedikit banyaknya untuk merangkul anak-anak untuk bertindak atau mengadakan kegiatan positif gitu. Cuma gitu, kadang-kadang kepekaan dari kadang-kadang kita harus gimana gitu, karena setiap kegiatan itu kan butuh dana. Nah, kadang suka ini juga. Dan sampai kami itu gimana caranya? Baru kemarin Bukades membuat proposal untuk anggaran lapang main bola STM. Ya. Nah, itu sudah di para bupati, tapi penganggaran karena baru kemarin mudah-mudahan di dalam perubahan atau anggaran murni tahun 2023 yang dimana disahkan DPRD nanti di 2022 sekarang bisa masuk. Kenapa di sana harus dibuat? Kata Akang, kita kan skala desa, ulah sampai dipakai ke ngararinum di sana. Itu kan? Nah, saya pengen lapang tersebut akan ada jogging track, lampu harurung, harerang jadi caang. Anu dagang dipindahkan ke sabelah, diharapna jadi ke aya taman saeutik, jadi nongkrong kencaraan. Itu rencana. Cenah aya nu dagang diharap nu dipindahkeun protes nya kumaha maneh da aya mah tanahna tanah solokan. Jadi salah enggak? Artinya itu mondoannya. Tapi saya hargai Akang curhat, lebih baik berani untuk curhat atau bertanya daripada diam bari jeung teu ngarti. Nanti ditukang dukrunuk.